Shalom semuanya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai permutasi yang disampaikan di topik ketiga. Permutasi. Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Jadi menyusun kembali dari sekumpulan objek dari urutan yang berbeda dan dari urutan yang semula. Permutasi itu memperhatikan urutan. Jadi urutan itu sangat diperhatikan dalam permutasi. Kemudian perulangan itu tidak diperbolehkan, ya. Kemudian permutasi itu merupakan bentuk khusus dari aplikasi kaidah perkalian. Ini adalah bentuk khusus dari kaidah perkalian yang sudah dibahas pada topik sebelumnya. Misalkan jumlah objek itu adalah n, maka urutan pertama itu dipilih dari n objek. Urutan kedua dipilih dari n-1 objek. Urutan ketiga dipilih dari n-2 objek. Sampai kepada urutan terakhir dipilih dari 1 objek yang tersisa. Ya, jadi sampai terakhir itu sampai 1 objek yang tersisa. Menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek itu adalah n kali n-1 kali n-2 sampai kali 2 sampai 1 ya. Jadi terakhir itu 1 sama dengan n faktorial ya. Jadi menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek adalah n-1 kali n-2 sampai dengan kali 2 dan terakhir kali 1, yaitu didapat itu sendiri adalah n faktorial. Definisi. Permutasi dari n unsur yang berbeda x1, x2 sampai xn adalah pengurutan dari n unsur tersebut. Ya, jadi permutasi dari n unsur yang berbeda dimulai dari x1, x2 sampai xn itu adalah pengurutan dari n unsur tersebut. Misalkan masalah penyusunan kepanitiaan ya yang terdiri ada ketua, sekretaris, dan bendahara, di mana urutannya dipertimbangkan. Ini merupakan salah satu contoh dari permutasi. Jika terdapat 3 orang, katakanlah ada Amir, ada Budi, dan ada Cindy, yang akan dipilih untuk menduduki posisi tersebut. Maka dengan menggunakan prinsip perkalian, dapat ditentukan banyaknya susunan panitia yang mungkin. Yaitu ada berapa? Ya, jadi caranya adalah pertama, menentukan ketua dulu. Yang dapat dilakukan adalah dengan 3 cara ya. Karena ada 3 orang ya. Jadi cara mendapatkan ketua itu adalah 3 cara. Jika ketua sudah terpilih, maka sekarang memilih sekretaris. Nah, karena masih ada 2 orang, sehingga cara mendapatkan sekretaris adalah 2 cara. Yang terakhir adalah menentukan bendahara jika ketua dan sekretarisnya sudah terpilih. Sehingga masih ada sisa 1 cara ya, yaitu untuk memilih bendahara. Sehingga banyaknya susunan panitia yang mungkin adalah 3 dikali 2 kali 1 atau juga bisa dituliskan 3 faktorial, yaitu 6 cara. Berapa banyaknya permutasi dari huruf ABC? Penyelesaiannya, terdapat 3 unsur dari huruf ABC, jadi banyaknya permutasinya adalah 3 faktorial, yaitu ada 6 permutasi ya dari huruf ABC. Ada 3 cara ya penyelesaiannya. Ada 6. Di sini ada 3 faktorial ya, yaitu ada 6 cara dari huruf ABC. Berapa banyaknya kata yang terbentuk dari kata hapus? Di sini bisa kita cari dengan menggunakan 5 faktorial ya, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah ini karena ada 5 kata dari kata hapus itu sendiri, sehingga bisa didapatkan 120 buah kata untuk kata yang terbentuk dari kata hapus.
Berapa banyak permutasi dari huruf A, B, C, D, E, F jika huruf A, B, C harus selalu muncul bersama? Penyelesaian ini membutuhkan 4 faktorial ya. Mengapa? Karena A, B, C itu harus satu paket sehingga ada 1 di sini, kemudian di F ada 3 ya. Karena huruf A, B, C harus selalu muncul bersama, maka huruf A, B, C bisa dinyatakan sebagai satu unsur. Dengan demikian, terdapat 4 unsur yang dipermutasikan, sehingga banyaknya permutasi adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 24. Permutasi R dari N elemen. Ada 6 buah bola yang berbeda warnanya dan 3 buah kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi 1 buah bola. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Misalkan ini adalah warna bolanya ya, ada merah, biru, putih, hijau, kuning, dan jingga ya. Misalkan ada 3 kotak, yaitu kotak 1, 2, dan 3. Maka penyelesaian yang bisa diberikan adalah misalkan kotak 1 dapat diisi oleh salah satu dari 6 bola, yaitu ada 6 pilihan dari bola berwarna merah, biru, putih, hijau, kuning, maupun jingga. Kemudian kotak 2 dapat diisi oleh 5 bola, ya, yaitu ada 5 pilihan karena sudah ada 1 bola yang masuk di kotak pertama. Kemudian kotak 3 dapat diisi oleh salah satu dari 4 bola, sehingga ada 4 pilihan bola. Jadi jumlah urutan berbeda dari penempatan bola yang bisa dihasilkan adalah yaitu 6, 5, 4 ya, yaitu dikalikan masing-masing 6 kali 5 kali 4, yaitu 120 cara yang dihasilkan. Ada N buah bola yang berbeda warnanya dari R buah kotak, yaitu R kurang dari sama dengan N. Maka kotak ke-1 dapat diisi oleh salah satu dari N bola, yaitu ada N pilihan. Kemudian kotak kedua dapat diisi oleh salah satu dari N-1 bola. Ada N-1 pilihan. Kemudian kotak ketiga dapat diisi oleh salah satu dari N-2 bola, yaitu ada N-2 pilihan. Kotak ke R dapat diisi oleh salah satu dari N-R-1 bola. Ada N-R tambah 1 pilihan. Kemudian jumlah urutan berbeda dari penempatan bola adalah N kali N-1 kali N-2 sampai dengan N kali R-1. Permutasi R dari N elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari N buah elemen dengan R kurang dari sama dengan N. Yang dalam hal ini, pada setiap kemungkinan, urutan tidak ada elemen yang sama. Maka bisa juga kita tulis permutasi NR sama dengan N dikali N-1 kali N-2 sampai dengan N kali N dikurangi R-1 ya. Sama dengan N faktorial per N-R faktorial. Contoh. Berapakah jumlah kemungkinan membentuk 3 angka dari 5 angka berikut? Yaitu ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Jika A tidak boleh ada pengulangan angka. Yang kedua, boleh ada pengulangan angka. Maka penyelesaiannya adalah dengan kaidah perkalian, jika kita membutuhkan 3 angka ya, maka penyelesaian yang bisa dihasilkan adalah 60 buah ya, yaitu 5 dikali 4 dikali 3, karena ada 5 angka. Ada 5 angka, sementara yang akan disusun adalah 3 angka, sehingga 60 buah cara. Dengan rumus permutasi, maka kita bisa mendapatkan dengan cara seperti ini, yaitu permutasi 5, 3 ya. N-nya 5, R-nya 3, sehingga 5 faktorial per 5 dikurangi 3 faktorial sama dengan 60. Nah, hasilnya sama.
Yang kedua, tidak dapat diselesaikan dengan cara permutasi, tapi dengan kaidah perkalian. Karena apa? Karena permutasi memiliki syarat tidak boleh ada pengulangan ya. Sehingga langkah yang bisa dilakukan adalah dengan kaidah perkalian, yaitu 5 kali 5 kali 5, yaitu 5 pangkat 3, sama dengan 125. Dengan kaidah perkalian biasa ya, karena kan permutasi itu adalah kaidah perkalian yang khusus. Jadi konsep permutasi tidak boleh ada pengulangan. Permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Banyaknya permutasi N unsur yang memuat R unsur sama atau R kurang dari sama dengan N adalah permutasi NR sama dengan N faktorial per R faktorial. Ini untuk permutasi dengan unsur yang sama. Contoh, berapa banyak susunan huruf-huruf yang berbeda yang dapat disusun dari huruf-huruf pada kata SSST? Banyaknya unsur yang tersedia adalah untuk N sama dengan 4, kemudian unsur yang sama yaitu R-nya ada 3. Sehingga permutasi 4 dengan 3 ya, yaitu 4 faktorial per 3 faktorial. Hasilnya adalah 4. Selanjutnya adalah permutasi melingkar. Permutasi melingkar dari N objek adalah penyusunan objek-objek yang mengelilingi sebuah lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Jumlah susunan objek mengelilingi lingkaran adalah N-1 faktorial. Pembuktian permutasi melingkar ini cukup sederhana. Objek pertama dapat ditempatkan di mana saja pada lingkaran dengan satu cara. Sisa N-1 objek lainnya dapat diatur searah jarum jam dengan permutasi N-1 dengan N-1 ya. Jadi N-1 N-1. Maka rumus yang bisa digunakan untuk permutasi melingkar ini adalah N-1 faktorial. Contoh, dalam sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan 3 orang anaknya makan bersama dan mengelilingi sebuah meja makan. Berapa banyaknya acara yang berlainan saat mereka dapat duduk? Jika A. Mereka berpindah-pindah tempat, B. Ayah dan ibu selalu duduk berdekatan. Ya, untuk soal ini, silakan soal ini kalian kerjakan, kemudian jawabannya dituliskan di forum diskusi ya, itu jawaban khusus untuk permutasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.